Kalau kita jadi pelanggan, kita pengen diberikan apa sih gitu, kita pengen disentuh apa sih gitu, kita pengen disapa yang bagaimana sih gestur kita, sikap kita. Nah di sini, ini ada gap gitu. Ya, kemudian kebijakan yang tidak sensitif disabilitas, undang-undangnya sudah jelas. Undang-undang paling tinggi, Undang-Undang Nomor 8 2016. Kemudian ada Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 dan PP-nya. Tetapi masih ada gap gitu, ada implementasinya. Kemudian komunikasi, kurangnya penerjemah bahasa isyarat, materi informasi yang tidak dalam format aksesibel dan lain-lain. Coba lanjut. Ya, kalau dari ilustrasi kemarin, Pak Daniel menyampaikan, jadi beberapa gap itu layanan disabilitas bersifat lintas sektor gitu. Kenapa ada gap? Karena komunikasi antar vaskes, antara instansi mungkin ada koordinasi yang belum optimal, sehingga menyebabkan layanan ini gitu tidak bisa dijalankan secara optimal. Di mana? Ya di rumah sakit, di puskesmas, dan di tempat-tempat terkait yang harus melayani penyandang disabilitas secara amanah undang-undang dan PP-nya. Nah, caranya bagaimana gitu? Kalau solusi dari Pak Daniel kemarin gitu, perlu solusi lintas sektor, koordinasi lintas sektor, kerjasama, penguatan jejaring. Lanjut. Ya. Yang ke berikutnya. Jadi dari komunikasi atau penguatan jejaring itu diharapkan satu, kesetaraan akses layanan kesehatan ini bisa merata, di mana ya di puskesmas, di rumah sakit, di layanan rujukan dan komunitas. Kemudian yang kedua, kolaborasi fungsional antara sektor kesehatan, sosial, pendidikan, dan lembaga penyandang disabilitas. Sektor kesehatan yang dimaksud tadi rumah sakit dan puskesmas, kemudian sosial di mana Kemensos atau Dinas Sosial, pendidikan di mana tentu kaitannya dengan akademisi dan peneliti, kemudian dan lembaga penyandang disabilitas di komunitas. Kemudian yang ketiga, mekanisme rujukan dan tindak lanjut. Yang dimaksud di sini, bagaimana kita dalam menerima atau menyikapi atau melayani penyandang disabilitas, nanti tentu gimana caranya rumah sakit dan puskesmas ini punya sistem layanan yang tidak berbelit-belit gitu. Punya sistem layanan yang terintegrasi, sehingga harus berpikir bersama, duduk bersama bagaimana nih caranya kita bersama bisa membuat sistem rujukan terintegrasi gitu. Jadi ketika pasien datang, gimana caranya para lintas sektor ini sudah tahu mereka melakukan apa dan pada saat apa mereka dihubungi siap gitu untuk melakukan atau mengakomodir layanan disabilitas ini bisa berjalan optimal. Kemudian yang keempat, standar aksesibilitas dan inklusivitas diterapkan secara konsisten. Ya, ini komitmen, integrity gitu, integritas dari masing-masing fasilitas layanan kesehatan. Lanjut. Ya, ini di sini Bapak Ibu, ini yang terakhir saja ya. Jadi sekali lagi aktor kunci dalam jejaring kesehatan inklusi seperti kemarin yang disampaikan Pak Daniel, tentu core-nya adalah di sini. Bapak Ibu, core-nya adalah pemerintah gitu. Jadi pemerintah ini adalah regulator sekaligus mediator. Siapa? Pelahir undang-undang, pelahir PP dan turunannya. Di sini pemerintah punya induk. Ya. Pemerintah ini terdiri dari ini ya, Kementerian Kesehatan, mandatori kepada Dinas Kesehatan, kemudian berkoordinasi mempunyai jejaring Kementerian Sosial, mandatori ke Dinas Sosial, kemudian Kemendagri mandatori ke Pemda. Ya. 3 core Kementerian Kesehatan, Kemensos dan Kemendagri, di sini dituliskan bahwa Kementerian Kesehatan itu core-nya di sini, kebijakan dan anggaran. Kementerian Sosial ini core-nya adalah data dan bansos. Kemudian kalau Kemendagri ini kaitannya dengan regulasi lokal, sehingga harapannya tidak berbenturan dengan regulasi yang mengatur di Pemdanya masing-masing. Nah, di sini tentu ini perlu 6 core yang lain ini perlu kerjasama baik gitu dalam hal komunikasi dan koordinasi. Kalau secara puskesmas dan rumah sakit, berarti bagaimana caranya sebagai fasilitas layanan kesehatan bisa menerima pasien disabilitas ini tentu dengan bahasa, gestur gitu ya, secara SDM mampu laksana, tidak hanya secara kompetensi dan skill, tetapi adalah sikap layanan yang
unik gitu. Jadi kenapa unik gitu? Berbeda gitu karena penyandang disabilitas ini adalah punya fisik, mental dan kaitan kriteria disabilitas yang lain yang 5 itu yang cukup berbeda dengan pasien normal gitu. Sehingga gesturnya ya BPD gitu, bila pasien itu saya. Kemudian yang kedua, bagaimana bisa bekerja sama dengan puskesmas gitu, bagaimana bisa bicara dengan puskesmas, kerjasama dengan dinas sosial gitu, ketika ada pasien datang gitu, ini mau dia itu yang punya jaminan kesehatan atau yang belum punya jaminan kesehatan, ini alurnya jelas, pembagian pembiayaannya juga jelas gitu. Jadi ketika ada pasien datang, oh ini BPJS, berarti bagaimana mengecek status kepesertaannya aktif atau tidak, tentu ini juga di awal perlu kerjasama dengan dinas sosial. Ketika ada penyandang disabilitas, cek data langsung terverifikasi aktif. Ketika tidak aktif, kita harus apa juga jelas di sini. Ya, jadi Nyon Sewu untuk jelasnya seperti apa kemarin juga belum disampaikan ya sama Pak Daniel. Mungkin nanti dari narasumber yang berikutnya akan menjelaskan. Itu harapannya dari core ini juga bisa dijelaskan secara detail gitu. Baik mau yang jaminan kesehatannya jelas dan tidak jelas, yang tidak jelas itu kita nanti bisa melayaninya dengan jelas, tidak belit-belit. Kemudian dari sektor swasta melalui CSR. Ini bagaimana peran dari sektor swasta atau CSR ini bisa memberikan support system kepada rumah sakit atau puskesmas sehingga layanan mutu ini tidak terhambat. Pasien datang tidak terhambat hanya gara-gara tidak punya jaminan pembiayaan. Ya, kemudian akademisi dan peneliti. Tentu ini kaitannya adalah seperti Google review-nya rumah sakit gitu, atau sebagai support system dalam hal apa, penelitian, perlu penelitian dan tentu best practice-nya bagaimana nih gitu, kira-kira pembiayaan yang paling cocok gitu untuk sistem disabilitas ini, sistem layanan disabilitas ini supaya ini keberlangsungannya lama, ini yang paling cocok yang apa sih gitu, mungkin nanti peneliti bisa menyinggung di situ. Kemudian organisasi masyarakat sipil. Ya, jadi ini tadi kalau kemarin yang disampaikan Pak Daniel itu seperti masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dan juga tokoh-tokoh pendamping di lapangan tentu ini berkolaborasi untuk bagaimana caranya ini bisa memberikan evaluasi data, evaluasi layanan fasilitas kesehatan, gimana caranya bisa sampai ke rumah sakit menjadi sebuah support system dalam hal masukan, saran-saran konstruktif. Oh, ternyata ada testimoni dari seorang penyandang disabilitas bahwa rumah sakit A gitu, ini ada layanan yang ternyata dalam hal pendaftaran lama, ternyata dalam hal pasien mau pulang ini masih menunggu sampai tahan sampai 1 hari gitu. Nah ini kendalanya di mana? Nah fungsi-fungsi ini bisa memberikan support system dalam hal masukan-masukan konstruktif ke rumah sakit atau puskesmas. Kemudian organisasi penyandang disabilitas ini sebagai narasumber yang sama-sama penyandang disabilitas gitu. Tentu kenapa kita jadikan narasumber karena mereka yang tahu kondisinya, mereka yang tahu mengalami secara fisik, saya itu butuh apa toh, saya pengen dibagaimanakan toh. Nah mereka menjadi super support gitu. Jadi memberikan edukasi literasi kesehatan ke pasien-pasien penyandang disabilitas. Oh, kamu biar nantinya sakit kamu ini tidak berlanjut. Contoh nih misal, kamu perlu melakukan ini gitu. Kamu perlu melakukan budaya hidup sehat yang seperti ini. Kamu melakukan bisa memberikan edukasi-edukasi kesehatan kaitannya dengan penyakit-penyakit yang ringan sampai dengan penyakit yang kronis gitu, karena tidak menutup kemungkinan kemarin yang seperti disampaikan penyandang disabilitas itu adalah nantinya itu adalah kita semua adalah calon ya lansia gitu, jadi tidak bisa tidak menutup kemungkinan, bukan tidak bisa, tidak menutup kemungkinan salah satu dari kita atau salah satu dari teman kita gitu akan kena yang namanya penyakit-penyakit kronis. Tapi mudah-mudahan yang ada di ruangan ini sehat semua. Oke, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Dr. Fitri. Oke, penjelasan yang cukup baik begitu ya.
Oke, kita kasih tepuk terima kasih ya. 1, 2, 3, tepuk terima kasih. Oke, terima kasih. Oh, baik, selanjutnya untuk refleksi terakhir, monggo Pak. Ini 5 menit saja ya Pak ya, karena ya, baik. Izin untuk saya pakai materinya Bu Rita aja yang kemarin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin teman-teman, kita review saja, bukan mengulas atau gimana, kita coba mengingat kembali apa yang sudah disampaikan materi yang kemarin, khususnya yang disampaikan Bu Rita terkait dengan layanan publik untuk layanan publik dan desain inklusif. Nah, kita ketahui bahwasannya disabilitas itu sebetulnya di situ kan penggabungan antara hambatan fungsional yang ada atau impairment dengan hambatan lingkungan. Nah, sebetulnya ketika hambatan lingkungan ini bisa diatasi, kemudian hambatan fungsional ini ada habilitasi dan rehabilitasi, dengan demikian itu akan meningkatkan kualitas hidup atau kualitas kegiatan daripada saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang disabilitas. Sehingga posisi disabilitas itu akan bergeser, tidak hanya ketergantungan tetapi sudah bisa arahnya untuk menjadi mandiri. Nah, kalau kita lihat kemudian untuk bisa mandiri itu salah satunya adalah bisa melakukan segala sesuatunya tanpa bantuan orang lain. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau kita lihat hambatan, terkadang hambatan itu muncul justru terkait dengan sarana prasarana. Ada juga hambatan yang terkadang juga itu dari diri kita sendiri itu juga bisa, atau dari orang lain juga bisa. Tetapi yang mungkin menjadi dasar di sini adalah hambatan yang bisa kita kendalikan atau hambatan yang bisa kita modifikasi. Contohnya seperti ini, desain memperkecil atau menghilangkan hambatan ini. Kalau kita lihat misalnya di sini contoh untuk toilet misalnya. Toilet ini diupayakan adalah bisa digunakan secara fungsional sesuai dengan tinggi atau rendahnya misalnya. Terus kemudian di sebelahnya lagi di situ ada wastafel. Nah, terkadang kalau kita melihat kalau judulnya itu adalah ramah disabilitas, terkadang juga untuk posisi wastafel itu kan ada yang secara normal misalnya kita agak lebih tinggi. Terus kemudian untuk sabun juga, ketersediaan sabun mungkin jangkauannya agak jauh daripada area tersebut. Sehingga ketika kalau kita bicaranya desain untuk teman-teman disabilitas, ini akan menjadi harus disesuaikan dari posisi, lokasi, dan seterusnya. Kemudian ini juga kalau kita melihat seperti ini juga kelandaian juga menjadi satu hambatan tersendiri ketika landaiannya itu cukup tinggi. Padahal kalau kita lihat di sini juga tidak ada handrail. Jadi saudara kita ini hanya mengandalkan kemampuan saja untuk bisa menahan laju kursi rodanya saja. Nah, ini salah satu upayanya sebetulnya bisa juga ada handrail di sekitar sini. Karena kadang kalaupun menahan dengan tangan untuk roda itu karena ini mungkin karpet dan segala macamnya, kalau itu licin itu akan langsung berjalan. Ditambah lagi ketinggian atau kemiringannya cukup tinggi. Jadi sehingga itu disesuaikan. Terus kemudian juga ada desain ini mewujudkan komunikasi dua arah. Artinya pengguna dan lingkungannya itu sama-sama mengerti ketika yang bersangkutan atau saudara kita tersebut adalah dalam penggunaan bahan ataupun alat di area tersebut. Kemudian, nah dalam hal bukan menciptakan ya, dalam hal mendesain lokasi atau tempat dan segala macam, ini umumnya yang sering terjadi adalah itu didesain oleh profesional, tetapi terkadang hal yang terlupakan adalah ini pemanfaatannya adalah untuk disabilitas. Sehingga pada saat mendesain itu, mendesain secara umum.
ketika diimplementasikan atau dibuat, justru itu sasarannya adalah bukan yang disabilitas. Padahal area itu adalah digunakan ramah disabilitas. Itu banyak sekali terjadi, sehingga ketika itu sudah terwujud atau sudah terbangun, itu harus dimodifikasi kembali. Ibaratnya kalau orang Semarang itu mindoni gawe atau 2 kali kerja, yang sebetulnya itu dari awal sudah disampaikan. Nah, dan itu juga seringnya juga tidak melibatkan teman-teman disabilitas itu yang notabene mereka sebagai pengguna atau usernya. Seringkali adalah kita di layanan, kita yang ditanya, ini bagaimana, sudah sesuai apa belum? Padahal sebetulnya bukan, tujuannya adalah bukan kita sebagai pengguna. Karena kita posisinya adalah bukan sasaran desain daripada alat ataupun ruang tersebut. Ini terkait dengan permennya, jadi intinya di regulasi nomor 4 2017 di situ adalah untuk setiap Fasiankes itu wajib memiliki rem, lift, toilet disable, guiding block, dan seterusnya. Kalau bicaranya wajib, berarti kan di situ ada semacam, bila tidak ada, berarti ada ketentuan tersendiri, ataupun ada regulasi yang kaitannya, bila tidak tersedia, berarti ada sanksi misalnya. Sanksinya apa? Teguran lisan dan seterusnya. Yang ujung-ujungnya adalah fasilitas itu harus tetap disediakan. Kemudian, nah, kalau kita bicara universal design, intinya di universal design itu adalah desain yang dibuat atau desain yang ada itu bisa digunakan oleh semua orang. Prinsipnya seperti itu. Mulai dari menghasilkan suatu produk itu dari sistemnya, terus kemudian dari cara rancangannya, itu harus bisa digunakan oleh semua orang. Prinsipnya itu. Kalau bicaranya dibilang untuk semua orang, berarti adalah kalau kita konsepnya disabilitas, yang tidak disabilitas pasti bisa menggunakan. Tetapi kalau konsepnya umum, teman-teman disabilitas sangat kesulitan untuk bisa menggunakan atau bahkan tidak menggunakan alat tersebut. Terus kemudian ini ada ternyata di universal design itu ada 7 prinsip dasar yang menjadi pegangan untuk bisa dilakukan atau mendesain suatu alat ataupun tempat dan lainnya. Yang pertama adalah kesetaraan penggunaan. Nah, kalau kita bicara kesetaraan penggunaan adalah kembali tadi universal design tadi. Intinya adalah bisa digunakan oleh semua orang dengan kemampuan yang berbeda-beda. Kemudian yang selanjutnya adalah fleksibel. Nah, fleksibel ini sebetulnya tidak berbeda juga dengan yang awal, adalah mampu menjangkau kebutuhan dan kemampuan penggunanya. Selanjutnya terkait dengan penggunaan simple dan sesuai dengan kebutuhan. Sebetulnya antara 1, 2, dan 3 ini saling beririsan. Kalau kita lihat fungsi dari bangunan itu harus mudah dimengerti oleh penggunanya. Ketika ada tanda-tanda sign, misalnya ada di situ tempat menurunkan disabilitas, terus kemudian ada toilet yang mungkin seringnya adalah toilet disabilitas seperti itu akan mudah dimengerti oleh halayak ramai ataupun siapapun penggunanya. Terus kemudian ada juga yang informatif dan mudah dimengerti. Ini kalau contohnya adalah sensorik dari penggunanya, waktu kemarin itu bisa juga dicontohkan misalnya terkait dengan fingerprint. Fingerprint itu untuk apa? Sementara kalaupun teman-teman disabilitas belum memahami, belum pernah melihat, itu juga akan menjadi sangat kesulitan. Sehingga di situ butuh bantuan. Tadi sudah disampaikan di awal, ada penterjemah dan lain-lain pendamping juga. Kemudian di sini ada juga yang berikutnya adalah antisipatif. Antisipatif ini mengurangi segala resiko terhadap kesalahan. Misalnya yang sering kita jumpai itu adalah apakah kode atau sandi atau password dan segala macam, ketika itu tidak sesuai, dia akan ada muncul notifikasi. Nah, notifikasi itu terkadang kalau tidak ada suaranya, hanya tulisan, ini juga menjadi masalah.
Artinya berarti di situ ada informasi yang harus disampaikan dengan lengkap. Ada suara, terus kemudian ada tulisan, dan pencahayaan juga yang cukup sehingga bisa dimengerti oleh siapapun. Kemudian tidak memerlukan usaha yang besar. Seperti yang dicontohkan kemarin terkait dengan apakah itu membuka pintu, membuka jendela, dan seterusnya untuk memudahkan. Kalau misalnya bagi kita yang umumnya atau tidak disabilitas, ketika kita membuka jendela atau membuka pintu yang menggunakan closed door-nya cukup berat, itu akan terasa berat sekali. Tapi bagaimana ketika nanti itu digunakan oleh teman-teman disabilitas? Dengan berat seperti itu akan menjadi suatu kendala tersendiri. Sehingga desain yang digunakan adalah desain yang fleksibel dan mudah, tidak memerlukan usaha yang berat ataupun keras untuk bisa mengakses sarana tersebut. Dan ini yang terakhir adalah memiliki pendekatan terhadap kebutuhan ruang. Nah ini terkait dengan ruang, kalau kita lihat misalnya, kalau umumnya konsep minimalis itu adalah kalau kamar mandi boleh ada yang 1,5 kali 1,5 dan seterusnya. Itu konsepnya minimalis. Tapi kalau untuk teman-teman disabilitas itu sangat-sangat menyiksa, dalam arti menyiksa untuk bisa masuk atau bisa mengakses saja menjadi kesulitan. Sehingga minimal ada yang menyebutkan 3 kali 3 atau 3,5 kali 3,5. Intinya adalah teman-teman disabilitas ketika menggunakan contohnya ada kamar mandi, itu memudahkan untuk akses masuknya dulu. Setelah di dalam, bagaimana berkegiatan di dalam, itu juga menjadi desain yang harus dipertimbangkan. Intinya adalah pendekatan terhadap kebutuhan ukuran dan ruang. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Sekali lagi, ini adalah untuk bagaimana kita bisa memahami lebih lanjut. Jadi judulnya adalah mereview kembali. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih aplaus untuk Pak Zoki. Oh, luar biasa ya. Oke, karena ini waktunya sudah agak terlewat begitu ya. Karena kita tadi sudah mulai cukup tepat waktu. Jadi kita langsung saja monggo dokter untuk ice breaking dulu dong. Iya, kan sudah disiapin. Kita ice breaking sebentar untuk kemudian masuk ke materi lanjutan dari Pak Daniel. Monggo dokter. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin Bapak Ibu sudah sering ya ice breaking gini, nanti kita mulai lagi ice breaking yang mungkin